Fasa adalah sejumlah zat yang homogen, baik secara kimia maupun fisika. Fasa juga dapat diartikan sebagai suatu daerah yang berbeda struktur atau komposisinya dari daerah lain. Contohnya adalah fasa dari H2O. Pada gambar ini, terdapat wujud-wujudnya, yaitu yang pertama solid, liquid, dan juga gas. Jadi, pada gambar ini dapat kita ketahui bahwa diagram fasa adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur, di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan pemanasan yang lambat dengan kadar karbon, atau dalam pengertian lain sebagai representatif grafis dari keadaan fisis atau fasa suatu material berdasarkan parameternya. Pada gambar tadi, yang termasuk ke dalam parameter adalah pressure dan temperatur. Kegunaan dari diagram fasa ini adalah dapat memberikan informasi tentang struktur dan komposisi fase-fase dalam kesetimbangan. Nah, diagram fase ini juga digunakan oleh ahli geologi, ahli kimia, seramis, metalurgis, dan ilmuwan lain untuk mengatur dan meringkas eksperimental dan data pengamatan, serta dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang proses-proses yang melibatkan reaksi kimia antar fase. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang sistem satu komponen atau unary. Sistem satu komponen ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Karena fasa tidak mungkin sama dengan 0, maka derajat kebebasan maksimum adalah 2. Artinya adalah sistem komponen 1 paling banyak memiliki 2 variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu P untuk tekanan dan T untuk suhu. Diagram fasa adalah diagram yang menggambarkan keadaan sistem untuk komponen dan fasa yang dinyatakan dalam 2 dimensi. Dalam diagram ini tergambar sifat-sifat zat seperti titik didih, titik leleh, dan titik triple. Sebagai contoh adalah diagram fasa satu komponen, yaitu pada diagram fasa air atau H2O. Diagram ini menggambarkan hubungan antara tekanan dan suhu pada sistem satu komponen air. Titik triple memperlihatkan suhu di mana air mempunyai 3 fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Pada bagian yang kedua ini, kita akan membahas tentang aturan fasa. Aturan fasa ini mengatur hubungan antara jumlah komponen, jumlah fasa, dan derajat kebebasan suatu sistem. Menurut aturan fasa, yaitu aturan fasa Gibbs, yang mana pertama kali dicetuskan oleh J. Willard Gibbs pada tahun 1876 terkait kondisi fisik campuran dengan jumlah konstituen dalam sistem dan kondisinya. Gibbs pula yang pertama kali menggunakan istilah fase untuk setiap wilayah homogen dalam suatu sistem. Maka aturannya dapat ditulis sebagai F sama dengan C tambah 2 dikurang P, di mana F adalah jumlah variabel bebas atau disebut dengan derajat kebebasan, C adalah jumlah komponen, dan P adalah jumlah fase stabil dalam sistem. Aturan Gibbs ini berlaku untuk semua materi, yaitu untuk padat, cair, dan juga gas. Bagian ketiga ini kita akan membahas tentang sistem 2 komponen atau binary. Diagram fasa dengan lebih dari 2 dimensi dapat dibuat, yang menunjukkan efek lebih dari 2 variabel pada fase suatu zat. Diagram fasa dapat menggunakan variabel lain di samping atau sebagai pengganti dari suhu, tekanan, dan komposisi. Misalnya, kekuatan listrik yang diterapkan atau medan magnet, dan mereka juga dapat melibatkan bahan-bahan yang mengambil lebih dari sekedar 3 negara dari materi. Satu jenis plot diagram fase temperatur terhadap konsentrasi relatif dari 2 zat dalam binar campuran yang disebut diagram fase binar seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Setelah kita memperhatikan gambar, kita akan membahas tentang bagian-bagian pada gambar tersebut. Yang pertama adalah titik peritektik, yaitu titik pelelehan di atas suhu peritektik, yaitu TP, dan pendinginan melalui TP. Yang kedua adalah titik eutektik, yaitu titik lele komposisi hanya pada suhu, yaitu suhu eutektik atau TE, atau perpotongan antara kurva liquidus dan garis solidus. Yang ketiga adalah garis solidus. Garis solidus ini adalah garis yang menunjukkan temperatur terendah di mana logam dalam keadaan cair atau temperatur di mana awal terjadinya pembekuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan. Selanjutnya adalah garis liquidus. Garis liquidus ini adalah garis antara fasa cairan dan fasa transisi padat cair, yaitu alfa dan L, di mana paduan berubah menjadi liquid atau cair. Garis ini adalah garis yang menunjukkan temperatur tertinggi suatu logam dalam keadaan padat atau temperatur terendah di mana masih terdapat fasa cair. Kemudian adalah level rule, yaitu perhitungan yang digunakan untuk menghitung besarnya presentasi suatu fasa pada bagian dua fasa pada diagram binar. Selanjutnya pada bagian yang keempat kita akan membahas tentang perubahan fasa pada pendinginan. Di poin yang pertama yaitu pembekuan larutan padat tunggal. Umpamakan keadaan X suatu cairan homogen dari sistem dua komponen A dan B. Kalau cairan ini didinginkan secara perlahan-lahan ke temperatur yang lebih rendah, pendinginan ini mengikuti garis tegak melalui X seperti yang dilukiskan pada gambar. L1 adalah temperatur pembekuan di mana fasa alfa mulai mengkristal. Larutan pada alfa mempunyai kadar A lebih tinggi daripada cairan. Jadi karena pengkristalan alfa dari cairan, maka di dalam cairan kadar A menjadi rendah dan kadar B menjadi lebih tinggi. Cairan berkadar B lebih tinggi mempunyai temperatur pembekuan yang lebih rendah daripada cairan X, karena itu adalah cairan yang tidak diharapkan terjadi kristalisasi alfa. Dan selanjutnya agar terjadi kristal alfa, temperatur harus diturunkan menjadi lebih rendah. Begitulah selanjutnya jumlah larutan padat bertambah dan jumlah cairan berkurang kalau temperaturnya diturunkan. Sedangkan kadar B pada cairan terus meningkat mengikuti garis yang menuju E. Setelah mencapai temperatur T3, tidak ada lagi cairan. Semuanya telah membeku menjadi satu fasa, yaitu alfa 3. Garis cair AE menyatakan permulaan kristalisasi dan garis beku AC menyatakan temperatur pembekuan di mana cairan membeku seluruhnya. Pada sistem satu komponen, pembekuan berakhir seluruhnya pada temperatur tetap, tetapi pada sistem dua komponen, pembekuan terjadi dalam satu daerah temperatur antara garis cair dan garis beku. Hal serupa berlaku juga bagi cairan yang komposisinya dekat ke sisi komponen B. Di sini, garis cair sebagai batas di mana mulai terjadi kristalisasi larutan padat beta dan garis beku merupakan batas di mana pembekuan terjadi seluruhnya. Pada poin yang kedua, yaitu pembekuan dengan reaksi eutektik. Selanjutnya, umpamakan cairan mempunyai komposisi Y di daerah CD. Kalau temperatur cairan diturunkan sampai pada garis cair AC, maka larutan padat alfa mengkristal. Dan dengan pendingin selanjutnya, kristalisasi pun berlanjut dengan diikuti menurunnya jumlah cairan. Jadi komposisi berubah di sepanjang garis AE. Tetapi berbeda dengan proses pembekuan komposisi X. Kalau sampai pada temperatur CD,
komposisi cairan ini menjadi E sebelum cairan semuanya membeku. Titik E adalah titik potong 2 garis cair. Jadi, cairan sampai pada titik ini mengkristal menjadi larutan padat beta dari komposisi D dan larutan padat alfa dari komposisi C secara simultan. Sifat khas dari kedua fasa padat yang mengkristal simultan itu adalah merupakan struktur mikro yang halus berdekatan satu sama lain. Titik potong E tersebut dinamakan titik eutektik, dan perubahan cairan yang mempunyai komposisi E menjadi larutan padat alfa dan beta dinamakan reaksi eutektik, yang dijelaskan seperti berikut. Dalam reaksi eutektik ini, ada 3 fasa yang berada bersama, yaitu cairan E, larutan padat alfa komposisi C, dan larutan padat beta dari komposisi D. Maka, menurut aturan fasa, F sama dengan 0 sampai semua cairan E membeku menjadi alfa dan beta. Temperatur CED tetap selama proses pembukuan terjadi. Temperatur ini dinamakan temperatur eutektik. CED juga merupakan garis beku. Timbangan fasa. Suatu sistem heterogen terdiri dari berbagai bagian homogen yang saling bersentuhan dengan batas yang jelas. Bagian homogen ini disebut sebagai fasa, dapat dipisahkan secara mekanik. Tekanan dan temperatur menentukan keadaan suatu materi kesetimbangan fasa dari materi yang sama. Kesetimbangan fasa dari suatu sistem harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sistem mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. Yang kedua, terjadi perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fasa ke fasa yang lain. Yang ketiga, seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur sama. Kesetimbangan fasa dikelompokkan menurut jumlah komponen penyusunnya, yaitu sistem 1 komponen, 2 komponen, dan 3 komponen. Difusi fasa. Difusi fasa adalah transfer atau perpindahan massa dari satu fasa ke fasa yang lain. Pada operasi alat transfer massa, banyak melibatkan transfer massa antara 2 fasa atau lebih yang dikontakkan. Ada beda konsentrasi di masing-masing fasa. Contoh fasa yang pertama adalah sistem gas cair. Yang kedua, sistem cair-cair. Kedua cairan tidak saling larut. Yang ketiga, sistem fluida padatan. Lalu ada transfer massa antar fasa. Yang pertama, satu film. Terjadi pada kontak fasa padat dengan fluida. Dan yang kedua, 2 film. Terjadi pada kontak fasa fluida dengan fluida. Diagram fasa dasar dari sistem 2 komponen. Yang pertama, larut sempurna dalam keadaan cair dan membentuk eutektik dengan kelarutan terbatas. Diagram fasa dapat dilihat pada gambar 64. Yang kedua, larut sempurna dalam keadaan cair dan membentuk eutektik dengan komponen murni dan dengan transformasi alotropik. Diagram fasa dapat dilihat pada gambar 65. Yang ketiga, larut sempurna dalam keadaan cair dan dalam keadaan padat. Diagram fasa dapat dilihat pada gambar 66. Yang keempat, larut sempurna dalam keadaan cair dan mempunyai senyawa dengan titik maksimum. Diagram fasa dapat dilihat pada gambar 67. Yang kelima, larut sempurna dalam keadaan cair dan mempunyai senyawa dengan titik peritektik. Diagram fasa terdapat pada gambar 68. Yang keenam, larut sempurna dalam keadaan cair dan mempunyai peritektik dengan kelarutan terbatas. Diagram fasa terdapat pada gambar 69. Yang ketujuh, pemisahan 2 fasa cairan. Diagram fasa terdapat pada gambar 610. Fasa metastabil adalah sejumlah zat yang homogen baik secara kimia maupun fisika, atau dapat juga dikatakan bahwa sebuah sistem yang homogen di mana keadaannya tidak stabil atau sering berubah-ubah.
Keadaan metastabil adalah keadaan sistem yang menunjukkan bahwa sistem itu memiliki kestabilan yang kritis, sehingga dengan adanya pengaruh dari luar, misalnya kelembaban, akan mengganggu kestabilannya dan jatuh ke tingkat energi yang lebih rendah. Kesetimbangan dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, dan komposisi sistem. Salah satu cara untuk memperlihatkan variasi kesetimbangan fase dengan sistem komposisi digunakan diagram fase segitiga. Diagram ini berupa satu segitiga sama sisi yang disebut diagram Turner. Dengan tiap sudut segitiga tersebut menggambarkan suatu komponen murni, di mana kesetimbangan ini terjadi pada suhu dan tekanan yang tetap. Diagram fasa yang digambarkan sebagai segitiga sama sisi menjamin dipenuhinya sifat ini secara otomatis, sebab jumlah jarak ke sebuah titik di dalam segitiga sama sisi diukur sejajar dengan sisi-sisinya, sama dengan panjang sisi segitiga itu yang dapat diambil sebagai satuan panjang. Diagram fasa ini digunakan untuk menentukan keadaan suatu zat pada suhu dan tekanan tertentu. Fasa dapat didefinisikan sebagai setiap bagian sistem yang homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas, sifat fisik dan sifat kimia berbeda dari bagian sistem lain, dan dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain sistem itu. Tekanan dan temperatur menentukan keadaan suatu materi kesetimbangan fasa dari materi yang sama. Kesetimbangan fasa dari suatu sistem harus memenuhi syarat berikut. 1. Sistem mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. 2. Terjadi perpindahan reversibel spesi kimia dari satu fasa ke fasa lain. 3. Seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagram fasa sistem 3 komponen. Diagram fasa 3 komponen atau ternary phase diagram adalah diagram fasa yang terdiri atas 3 unsur logam murni A, B, C, yang mana pada umumnya dilukiskan dalam diagram sebagai berikut untuk tiap suhu isotermal. Satu fasa membutuhkan 2 derajat kebebasan untuk menggambarkan sistem secara sempurna, dan untuk 2 fasa dalam kesetimbangan, 1 derajat kebebasan. Jadi, dapat digambarkan diagram fasa dalam satu bidang. Cara terbaik untuk menggambarkan sistem 3 komponen adalah dengan mendapatkan suatu kertas grafik segitiga. Berikut merupakan contoh dari diagram fasa sistem 3 komponen. Oleh karena itu, sistem 3 komponen pada temperatur dan tekanan tetap mempunyai jumlah derajat kebebasan paling banyak 2. Maka diagram fasa sistem ini dapat digambarkan dalam fasa bidang datar berupa suatu segitiga sama sisi yang disebut diagram Turner.